swasta. Nah, sekarang guru honorer di swasta yang sudah dididik bertahun-tahun di sekolah swasta, bahkan ini diiming-iming ya akan diloloskan P3K, tapi kemudian pindah ke negeri. Dari Dapil Sulawesi Utara, pertama-tama tentu ingin mengapresiasi kehadiran Pak Menteri di Sulut, di Manado, seminggu 2 minggu yang lalu, dan bahkan Pak Menteri melaksanakan perayaan Natal jajaran kementerian bersama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Terima kasih Pak Menteri. Kalau saya dengar ini kunjungan pertama kalinya Pak Menteri di Sulawesi Utara. Harusnya bisa menginap Pak Menteri ya, supaya Pak Menteri bisa lebih merasakan apa yang saya dengar disampaikan Pak Menteri ya ketika berada di Manado, bahwa tidak saja di Kota Manado ya Pak Menteri, di Tomohon dan Kabupaten Minahasa, bahwa jelas kerukunan antar umat beragama, keberagaman, pluralisme di Sulawesi Utara itu sangat terasa dan sangat kental sekali. Nanti lain waktu Pak Menteri ya bisa berkunjung lagi dan menginap di Sulawesi Utara. Nah Pak Menteri, pada halaman 10 paparan Pak Menteri kan ini ada indikator sasaran strategi, di dalamnya ada target dan capaiannya. Di situ dipaparkan presentasi capaian tahun 2022, rata-rata kalau kita lihat ini kan melampaui target ya. Ada yang menengkati sesuai target atau bahkan juga ini ada yang 2 kali lipat dari target. Artinya bahwa program-program yang dilaksanakan oleh Kemendikbud dianggap berhasil atau bahkan sangat berhasil gitu ya Pak Menteri. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa mungkin Pak Menteri dan jajarannya harus sering-sering ya atau lebih banyak menyampaikan kepada kita semua, kepada publik juga, sukses story di lapangan terkait dengan perubahan-perubahan yang sudah dilaksanakan oleh kementerian, khususnya ada program prioritas, program strategis unggulan ya, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, Sekolah Penggerak dan lain sebagainya. Karena Pak Menteri, suasana yang kita dapat di lapangan atau kemudian yang sering kita dengar, baik yang disampaikan kepada kita secara langsung ataupun yang kita dengar, kita baca lewat media, bahwa lebih banyak disampaikan tentang kegagalan atau tidak efektifnya program-program yang sudah dibuat oleh Pak Menteri dan jajaran. Seperti mungkin juga Pak Menteri melihat ya, ini di viral di WA Group tentang di satu sekolah yang anak-anak itu berjoget yang sudah over atau sudah berlebihan. Nah, yang disalahkan kemudian yang dibully adalah program Merdeka Belajarnya. Kemudian viral lagi seorang peserta didik berlaku tidak sopan memarahi guru, yang disalahkan program mereka belajar, yang disalahkan guru penggeraknya. Ya, padahal sebetulnya kalau lihat di sini kan saya anggap ini cukup berhasil, walaupun Pak Menteri memang tadi Pak Menteri sampaikan di tahun 2023 ini akan ada perbaikan dan lain sebagainya. Memang belum sempurna, tapi lebih seringlah sekali lagi menyampaikan sukses story itu gitu ya, supaya kemudian kita bisa melihat dengan lebih berimbang lah, lebih adil gitu. Yang selanjutnya kedua Pak Menteri, tadi sudah disampaikan oleh Bang Andreas, sebentar lagi kita akan mengusulkan PIP untuk tahun anggaran 2023. Nah, sudah banyak disampaikan carut-marut ya, dari kemudian pendataannya, pengusulannya sampai kepada tadi pencairannya di lapangan. Nah, masalah data tidak sinkron, NIK, dan lain sebagainya. Nah, kami berharap tentu Pak Menteri dan seluruh jajarannya lebih proaktif dalam melaksanakan sosialisasi atau kemudian menyampaikan surat-surat edaran ke bawah gitu ya, ke dinas-dinas terkait, bahkan sampai dengan satuan pendidikan yang ada di pelosok-pelosok sekalipun, supaya masalah-masalah yang terkait dengan PIP ini ke depan lebih dapat diminimalisir. Yang ingin saya sampaikan Pak Menteri, kami karena ada kepentingan kami di situ, justru program yang lewat aspirasi sebisa mungkin kami laksanakan ya, istilahnya door to door gitu ya. Kami mengajak supaya memberitahukan kalau kemudian penerima PIP, sampai kemudian kami mengawal sampai pencairannya di bank. Tetapi justru yang kami banyak dapat keluhan, mereka tidak tahu bahwa namanya keluar lewat
sekolah lewat reguler, ya, usulan reguler. Sehingga kami juga kadang-kadang berlaku sebagai dinas pendidikan, di sana ditanyakan kepada kami mana program SK, ya, SK untuk program reguler, padahal itu menjadi kewajiban kementerian dan dinas. Terakhir 1 menit, ini titipan dari Dapil, Pak Menteri, terkait guru-guru ASN di sekolah swasta. Walaupun sudah sering disampaikan bahwa tidak ada penarikan guru-guru ASN dari sekolah swasta, tapi tetap saja ini menimbulkan kekhawatiran. Yang lalu khawatirnya akan ditarik ke sekolah swasta. Nah, sekarang guru honorer di swasta yang sudah dididik bertahun-tahun di sekolah swasta, bahkan ini diiming-iming, ya, akan diloloskan P3K, tapi kemudian pindah ke negeri. Nah, sehingga kemudian permasalahannya lagi sekolah swasta kehilangan banyak guru-guru, bahkan guru-guru yang berkualitas yang sudah dididik selama ini. Kami mohon supaya Pak Menteri bisa menyikapi ini. Demikian dari saya, dikembalikan ke meja pimpinan. Terima kasih.